Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau cerita-cerita aja ya. Kalian yang menonton cukup mendengarkan aja. Tapi kalau kalian merasa obrolan aku tidak menarik, kalian boleh skip karena aku tidak mau memaksa kalian untuk menonton video aku. Tapi untuk kalian yang bersedia menonton video aku sampai habis, aku sangat berterima kasih. Jadi aku mau bilang jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ya, channel YouTube aku ya, terus bantu support aku. Jadi di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku yang gak good looking ini. Seperti yang kalian lihat aku tuh gak cantik kan. Bentuk hidung aku juga kalau orang-orang bilang tuh agak ke atas gini ya. Terus juga aku gendut kayak gini. Jadi pengalaman aku tuh kalau kita nggak good looking itu bakalan dipandang sebelah mata. Ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Aku ngerasain perbedaan sikap dari orang-orang memperlakukan orang yang good looking dengan orang yang nggak good looking. Aku lihat dari orang-orang di sekeliling aku, misalkan mereka yang good looking itu, mereka kayak bertindak ngeselin. Misalkan kayak pihak dari A dibuat kesel sama orang good looking, mereka itu biasa aja. Mereka tuh nggak ada yang istilah kayak menampilkan wajah-wajah kesel atau tidak suka. Tapi coba, kalau misalkan kayak aku yang seperti itu bikin kesel si A, itu bakalan kelihatan banget dia tuh kesel banget sama aku. Jadi dari situ aku kayak ngerasa, oh jadi emang bedanya tuh ada. Orang yang good looking sama orang yang gak good looking itu perbedaannya ada. Dan kalau aku ngeliat orang yang good looking, kalian tahu kan, kalian pasti pernah kan ngerasain kayak dijodoh-jodohin sama orang. Dan aku tuh memperhatikan kalau orang yang good looking itu mereka tuh ya kayak dijodoh-jodohinnya sama yang orang good looking lagi loh. Terus perbedaannya sama aku yang gak good looking ini kayak selalu dijodoh-jodohinnya tuh sama yang orangnya tuh yang bener-bener jeleknya jelek banget. Ya aku juga gak bilang kalau aku cantik. Maksudnya orangnya tuh yang bener-bener udah jelek, udah gitu udah tua, terus diledekinya tuh selalu kayak gini, udah lu sama dia aja, dia mah banyak tanahnya, banyak uangnya, kayak yang seolah-olah tuh aku kayak gak ada harga dirinya loh guys. Kayak yang kalian kalian yang pernah ngerasain kayak gitu, kalian pasti ngerti yang apa yang aku rasain tuh pasti kalian ngerti gitu kan. Tapi kalau kalian yang gak ngerasain mungkin kalian kayak lu mah lebay, dibercandain kayak gitu aja baper gitu-gitu. Ini bukan soal bapernya, perbedaannya itu loh antara yang good looking sama yang gak good looking itu nyata banget. Kayak yang emang harus ya orang yang gak good looking itu diperlakukan seperti itu. Dan minusnya di aku juga, aku tuh orangnya bukan tipe orang yang banyak ngomong. Jadi kayak segala rasa sakit itu kayak aku pendem sendiri gitu. Kayak ya pokoknya ada perbedaan aja. Waktu di zaman sekolah juga aku ngerasain banget perbedaannya. Aku tuh pernah loh guys, waktu aku zaman sekolah, aku kan dulu nggak punya HP Android ya. Aku ingat banget nggak punya HP Android. Tapi waktu itu aku punya HP BBM dan itu pun aku bukan dipinjemin sih, dikasih sama temennya aku, dikasih sama mamanya temen aku. Waktu itu aku foto-foto pakai yang B612. Kalian tahu kan aplikasi B612 itu kayak dia tuh buat lucu-lucuan, kayak yang ada filter-filter lucu kayak gitu kan. Waktu itu temen cowok aku tuh ngeliat foto aku yang itu, ternyata aku diomongin dong di belakang gini. Yang aku lebih shocknya tuh temen aku yang cewek malah ngomong kayak gini loh pas aku cerita, kenapa sih kok gue diomongin kayak gini. Dia malah ngomong kayak gini, ya lagian lo foto pakai filter-filter kayak gitu B612. Gue tuh kayak langsung terdiam loh, maksud gue tuh, lah emang kalau gue pakai filter itu nggak boleh, sedangkan orang yang ngomong itu ke gue, dia itu setiap foto itu selalu pakai aplikasi B612, selalu pakai filter yang itu loh, yang alay-alay gitu-gitu. Kayak gue nggak pernah ngomong loh, tapi kenapa pas gue pakai tuh gue diomongin. Salahnya gue di mana? Apa karena gue jelek? Jadi gue tuh nggak pantas gitu loh buat ikut-ikutan pakai filter kayak gitu. Kayak gue tuh ngerasa banget dari zaman gue SMK, bahkan gue waktu SMK kan gue
nggak pacaran tuh kelas 1 sampai kelas 2 SMK gue tuh nggak pernah pacaran. Bahkan dari SD, SMP, SMK sampai kelas 2 tuh gue nggak pernah pacaran. Nah, gue diomong kayak gini sama temen cowok gue masih masih inget banget sampai sekarang. Aku tuh masih inget banget sampai sekarang. Dia ngomong kayak gini, lu tuh nggak pantas pacaran sama orang, lu tuh pantasnya pacaran sama kartun. Kayak kayak aku tuh digituin sakit gak sih kayak ya emang kalau gue jelek gue nggak pantas buat mendapatkan cinta dari orang. Toh walaupun kalau kalaupun gue belum pacaran emang gue salah sampai gue dicap kayak gitu sampai gue dibilang gak pantas pacaran sama orang. Ya pokoknya gue ngerasa hal-hal yang menyakitkan di dalam diri gue tuh ketika ada orang lain yang bilang seperti itu, terus perlakuan mereka tuh beda gitu loh. Perlakuan mereka ke kita yang nggak good looking tuh beda banget ya. Aku tuh ngerasa banget. Terus belum lama juga aku ada momen yang bikin aku sakit hati ya. Maksud aku tuh emang kalau misalkan orang gemuk itu harus banget dia itu seperti ibu-ibu dan udah punya anak. Kan enggak ya? Kan enggak ya? Orang gemuk itu nggak yang harus dia tuh udah ibu-ibu, dia tuh udah punya anak. Nah itu aku dapat pengalaman nggak enak pas beli buah. Aku kan jalan pulang kerja sendiri aku beli buah dong. Nah terus bapak-bapaknya bilang kayak gini, Bu itu kok anaknya ditinggal sendirian. Lah aku bingung dong, hah anak siapa? Itu anaknya yang di motor kok ditinggal sendirian. Itu aku langsung sakit hati ya. Karena orang yang dibilang anak aku juga tuh ternyata orang yang udah bekerja loh, cuman emang dia mukanya mungkin baby face. Maksud aku tuh gini loh, kalau lu nggak tahu tentang diri kita, lu tuh nggak usah berkomentar, apalagi lu tuh sampai bilang, itu loh anak lu di atas motor kenapa ditinggal sendirian, sedangkan anak yang dia bilang di atas motor itu sebenarnya orang dewasa juga yang dia tuh orang pekerja juga, cuman emang mukanya baby face gitu loh. Maksud aku tuh ya dengan lu kayak gitu gue jadi kayak sakit hati gak sih? Mungkin kalau kalian gak di posisi aku gak ngerasain yang aku rasain mungkin kan kayak bilang lebay, tapi mungkin orang lain yang pernah di posisi aku mungkin kalian ngerti loh apa yang aku rasain. Kayak maksud aku tuh kenapa sih orang tuh selalu ngecap kayak maaf aku batuk. Maksudnya kalau emang lu nggak tahu, mendingan lu tuh nggak usah berkomentar, nggak usah so tau gitu loh. Jangan bikin orang tuh sakit hati. Nah, dari semenjak kejadian itu aku tuh nggak mau loh beli buah lagi di situ karena apa? Menurut aku tuh itu udah kelewatan gitu loh. Dia nggak tahu tapi dia so tahu. Kayak emang kalau misalkan kalau kita gemuk itu harus banget kita udah punya anak. Sedangkan aku nikah aja belum kan. Seharusnya minimal itu bertanya tuh jangan bertanya dulu lah mbaknya udah nikah apa belum gitu kan. Jangan tiba-tiba itu kok anaknya ditinggal sendirian, coba siapa juga yang gak sakit hati. Ya kalau mungkin kalau menurut kalian lebay it's okay ya, tapi menurut aku tuh itu tuh udah kelewatan sih ya, karena kan privasi orang juga. Aturan kalau mau bertanya tuh bertanya yang dari awalnya dulu gitu, mbaknya single atau enggak. Kan kalau kita jawab single, oh ya udah berarti emang kalau single emang belum punya anak, jangan tiba-tiba nih langsung bilang, "Itu anaknya ditinggal sendirian di motor." Kayak nyakitin banget gak sih orang-orang yang kayak gitu? Pokoknya emang bener sih. Makanya tuh dari sekarang tuh aku kayak berusaha buat merubah penampilan. Bukan merubah penampilan sih, lebih kayak ke memperbaiki ya. Maksudnya yang aku tahu juga sekarang ada tuh yang viral di TikTok tuh yang ngebahas masalah dress well, terus privilege privilege itu ya apa sih yang orang-orang yang cantik gitu loh. Jadi aku juga ada ngeliat di TikTok itu ada yang kayak dia tuh pernah kayak gemuk terus pas dia berhasil diet dia jadi cantik gitu itu kayak dia langsung mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang-orang sekitarnya. Nah, sedangkan aku juga ngerasain yang kayak gitu. Aku belum ada perubahan dari diri aku, tapi aku tuh sedang berusaha untuk memperbaiki. Karena aku nggak mau loh terus-terusan dipandang sebelah mata gitu kan. Karena perbedaan itu nyata banget loh, perbedaannya tuh nyata banget yang aku rasain. Kalau ada orang yang bilang aku lebih ya terserah, karena aku yang ngerasain gitu kan. Aku yang ngerasain sakit hatinya tuh aku.
Jadi ya mungkin kalau kalian ngerasain yang aku rasain atau mungkin kalian nggak sependapat sama diri aku atau kalian mau ngasih masukan ke aku sangat menerima ya. Kalau kalian mau kalian langsung di komentar aja, nanti aku akan ya mungkin kalau memberikan solusi atau bukan memberikan solusi ya, kayak misalkan komentar kalian itu bisa ngebuat aku berpikir lebih positif, ya aku akan sangat berterima kasih. Mungkin aku yang terlalu serius menanggapi, tapi untuk ya intinya aku bakalan inilah mengkoreksi diri aku. Jadi atau yang kalian ngerasain hal yang sama kayak aku bisa juga komen di kolom komentar ya. Udah sih aku cuma mau cerita kayak gitu aja perbedaannya. Untuk kalian di luar sana yang ngerasain hal yang serupa kayak aku, mendapatkan perlakuan yang beda gara-gara kalian gak good looking, aku cuma mau bilang, sekarang kita belajar mengabaikan omongan mereka. Abaikan untuk sementara, jangan dengerin, tetapi kita diam dulu untuk sementara, tapi diamnya kita tuh bukan yang diam tidak bertindak, maksudnya tuh kita diam tapi kita sembari memperbaiki diri, memperbaiki penampilan kita menjadi lebih dress well sih ya, kalau orang-orang bilang sekarang tuh dress well, supaya kita tuh lebih dilihatnya tuh lebih kayak dihargai lagi sama orang. Terus mulailah kita mencintai diri kita sendiri, yang paling utama cintai diri kita sendiri, supaya hidup kita itu lebih tenang, lebih bahagia. Kita mulailah tuh perawatan tubuh kita, perawatan muka kita, ya sesuai budget aja lah ya, jangan yang mahal-mahal, murah juga nggak apa-apa, kita minimal pakai yang basic skincare. Jadi yang wanita yang di luar sana harus tetap semangat untuk menjalani hidup. Aku yakin kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan setelah mengalami hal-hal yang sulit. Terima kasih yang udah nonton video aku. Terima kasih semuanya.